batu, ya, kemudian batu itu kemudian disiram menggunakan anggur, jadilah seorang dewi yang mampu membantu seseorang begitu. Nah, kemudian kecubung itu sendiri oleh rakyat Yunani kuno digunakan untuk penangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sedulur semuanya, ya. Kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Kita akan bahas mengenai pusaka benda bertuah, dan saya akan ajak kalian semuanya untuk mengenal lebih dalam, lebih rinci, lebih detail tentang suatu tema, yaitu kecubung wulung. Kenapa batu kecubung wulung ataupun mustika kecubung wulung itu bisa disebut wulung? Nah, itu ada cerita yang sangat-sangat panjang dari zaman dulu sampai sekarang ini. Makanya saya akan ajak kalian untuk memberikan wawasan baru, jadi jangan di skip, ya. Kemudian sambil menunggu, monggo silakan untuk kalian yang butuh ageman spiritual untuk membuka aura wibawa, keberuntungan, pengasihan, ya, langsung cek di WA di nomor yang ada di bawah saya. Begitu, silakan hubungi. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kecubung, ya, di pikiran kita itu pasti ada yang namanya, oh, batu warnanya ungu, ya, batu warna ungu sangat indah begitu. Kecubung ya memang sangat indah. Kalau tidak salah kekerasan 7 sampai 9 skala MOS, ya, saya nyebutnya MOS adalah skala kekerasan suatu mineral begitu. Itu termasuk permata. Nah, ya. Tapi yang kita bahas adalah permata yang memiliki energi di dalamnya, ya. Sejarahnya dulu, ya, tidak usah ada di Indonesia dulu, kita tarik ke bawah, ke belakang sangat jauh. Ada yang namanya Yunani kuno, itu sudah mengenal batu bertuah berupa kecubung, ya. Di sana kan disebut dengan ametis, ya. Di sana ada mitologi dari dewi saya lupa, mohon maaf kalau saya lupa, Dewi Anggur, ya, Dewi Ametis namanya. Itu ceritanya malah sangat-sangat kompleks karena suatu kejadian Dewi itu dikutuk menjadi batu, ya, kemudian batu itu kemudian disiram menggunakan anggur, jadilah seorang dewi yang mampu membantu seseorang begitu. Nah, kemudian kecubung itu sendiri oleh rakyat Yunani kuno digunakan untuk penangkal bala, ya, dari gangguan sihir orang yang tidak suka. Begitu. Jadi pada zaman dulu itu sudah ada, ya, anti sihirnya menggunakan batu-batu bertuah. Oke, itu kan Yunani ki. Di negara lain gimana? Ya, di negara lain pun sama. Mesir. Nah, Mesir itu kan ini peradaban yang sudah ada sebelum Masehi, padahal, ya. Sebelum Masehi mereka sudah mengenal batu kecubung, ya, digunakan untuk berbagai hajatnya, ya. Hajatnya banyak digunakan untuk buka aura, untuk keselamatan, dan untuk anti racun ular sepertinya. Itu yang ada di Mesir, ya kan? Kemudian bukan kebudayaan di Mesir saja, tapi di Arab, ya, budaya Arab itu ada batu-batuan permata yang memiliki energi di dalamnya, ya. Termasuk adalah kecubung di situ. Batu warna ungu yang memiliki energi yang sangat-sangat kuat di dalamnya. Nah, ini kita bicara mengenai sejarah peradaban dulu. Nah, kemudian di Indonesia juga ada yang namanya mustika kecubung. Mustika kecubung bisa kalian lihat di beberapa museum di Indonesia, di luar negeri, di Inggris, Amerika Serikat, yang mengkoleksi warisan budaya dari kerajaan Majapahit. Tolong dicek. Di sana ada yang namanya batu ungu. Ah, itulah batu ungu. Ungunya tidak main-main, warnanya ungu pekat sampai hampir ke hitam-hitaman. Nah, itulah disebut dengan wulung, ya kan? Nah, bedanya apa Ki Bagus wulung dengan yang kecubung biasa? Jadi gini, wulung artinya adalah sudah tua, sudah dewasa, filosofinya semacam itu. Sesuatu yang sudah saatnya menjadi dewasa itu bisa disebut dengan wulung. Nah, mustika kecubung wulung artinya adalah mustika yang memang lebih kuat energinya daripada mustika kecubung biasa begitu. Nah, teman-teman yang mungkin tidak paham mengenai mustika dan batu akik, tolong ini jangan disamakan. Batu akik itu Anda buat, ya, oleh pengrajin, di gerinda, dibuatkan, kemudian diasah, jadilah batu akik.
Ya, bongkahannya banyak di Indonesia, di Kalimantan banyak kecubung. Nah, itu berbeda dengan yang kecubung berupa mustika. Nah, mustika itu kita dapatkan melalui proses spiritual. Entah bertapa semedi, penarikan ya, kemudian ada di gua, kemudian diwarisi oleh guru spiritual. Nah, itu mustika. Ya, berbeda dengan kecubung yang Anda dapatkan melalui asah batu akik atau bongkahan begitu. Itu bedanya ya. Untuk kalian yang masih belum paham. Kemudian teman-teman semuanya, dari mustika kecubung wulung sendiri, kalau dibedakan, disandingkan dengan mustika kecubung ya, pada umumnya itu berbeda tingkatan. Mustika kecubung biasa itu rata-rata ada di level dasar, level yang standar. Kalau mustika kecubung wulung ada di tingkatan atas, artinya adalah level tinggi dan level raja begitu. Kalau ditanya lebih kuat mana, jawabannya adalah lebih kuat mustika kecubung wulung daripada mustika kecubung yang biasa. Oke, jadi paham ya sampai sini saudaraku semuanya. Nah, apakah setiap orang menggunakan mustika kecubung bisa merasakan manfaatnya? Saya jawab iya, asalkan mustika kecubung itu sudah disesuaikan, sudah cocok dan sudah selaras dengan yang menggunakannya. Ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, saya nemu mustika kecubung wulung di jalan, nemu di jalan. Tidak bisa semacam itu. Harus ada penyelarasan, pencocokan, dan juga nanti digunakan manfaatnya dicek apakah positif ataupun negatif. Oke, untuk penjelasan kali ini sedikit panjang nggak masalah, asalkan ini memberikan wawasan baru untuk saudaraku semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan apapun, tuliskan di kolom komentar di bawah, kita ngobrol bareng-bareng. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu sedulur semuanya.